Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. La haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rabbina wa alayhi wa nabiyyi wa muslimin wa malaikatihi muqarrabin wa awliya wa syuhada wa salihin wa ulama'i al-'amilin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wa arba'atil mujahidin wal muhaddithin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal muqallidin fid din wa li jami'i masyayikh dzikr wa tauhid inna ma kana muhalaqahum wa li jami'il awliya'i Islam Indonesia wa li jami'i jami'a awdat alawiyah wa li jami'i jami'a ma'budatil ulama wa li jami'i sufiyah di kulli zaman wa makan wa li jami'i sariya bi syari'in usulihim wa fura'ihim summa la rasulina wa li siddiq radhiyallahu sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Muqawwid wa sayyidina Hasan radhiyallahu anhu summa la harati zawjati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radi jami'a syurushin min jannah wa usulihi wa fura'ihim summa la rasyah min qari ila nisya wa rasan li syari li syari li syari sayyidina Muhammad wa Isa sayyidina Bikir Qadar Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Syekh Ibn Abdullah wa Salih al-Jazuli wa Nur al-Busiri Syekh Salam Nasi Syekh Al-Abbas Al-Mursi Syekh Mu'atayla Sakandiri Syekh Al-Ajir Nasani Syekh Ibn Abdul Adli wa usulihi wa fura'ihim ثم إلى راهي المؤسسين والمتبرعين ومن تصدق ومن أنفق ومن بنى على هذا المجلس على هذا المصلى وأصولهم وفروعهم ونفوس وصدقنا وكي محمد أمين كي عبد العزيز أمين وأصولهم وفروعهما ومن انتسب إليهما وأصولنا وفروعنا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa majal sadiratana khairan min 'alaniyatina wa ja'al 'alaniyatana salihah wa inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa habu ya ghani. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbi wa mardati wa thawabi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para asadi, para remaja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati Ustaz Alfi beserta timnya, para remaja lainnya, kita doakan guru-guru kita senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya sehingga dapat membimbing kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali membahas kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Di dalam bait yang kedua ini ya, bahwa Syekh Ahmad Al-Marzuki yang menjelaskan tentang Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dulu belajar namanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Apa? Qiyamu. Terus? Qiyamu binafsihi wahdaniyah Qudrat iradat ilmun hayat sama basar kala qadiran muridan aliman Ayan sami'an basiran mutakalliman. Terus nanti ada kudus panas terusnya.
yaitu alhamdulillah, maka pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian apapun. Di dalam salah satu kitab dijelaskan pujian itu dibagi menjadi 4. Pujian dibagi menjadi 4. Pujian Allah terhadap Allahnya sendiri, atau pujian zat terhadap zat, ya. Pujian Allah kepada sosok yang termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian hamba kepada Allah, kemudian pujian hamba kepada hamba, pujian makhluk terhadap makhluk. Yang pertama, pujian Allah terhadap zatnya. Allah memuji zatnya sendiri, ya. Meskipun nggak ada yang memuji Allah, Allah memuji zatnya sendiri. Seandainya di muka bumi nggak ada yang memuji Allah, Allah memuji zatnya sendiri, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik perlindungan, Allah sebaik-baik pertolongan. Kalau kita minta perlindungan dan pertolongan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba kalau kita minta tolong, minta perlindungan sama orang, paling berapa hari doang? Ya, misalnya Aris minta tolong sama Ustaz. Ya, Aris minta tolong sama Ustaz. Setiap hari Aris minta tolong, apa Ustaz bakalan kabulin permintaannya Haris? Enggak. Orang tuanya aja, ya, Haris minta tolong orang tuanya belum tentu dikabulin sama orang tua. Murid minta tolong sama guru, belum tentu dikabulin sama gurunya. Guru minta tolong sama murid, muridnya belum tentu ngabulin. Ada aja alasannya. Inilah itulah, padahal yang minta guru udah tinggal ngaji doang, tinggal pakai doang tempatnya. Yang minta guru tinggal manfaatin doang di tempat, ya. Namun pada begitu, ya, luar biasa, tinggal pakai manfaatin, ya. Kalau guru minta tolong sama murid aja, murid banyak yang kabur-kaburan, ya kan? Nah, apalagi, ya, sebaliknya. Kemudian pujian yang kedua yaitu pujian Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi akhlak yang paling mulia, ya. Allah memuji Rasulullah. Di antara semua makhluk yang ada di muka bumi, seandainya dikumpulin akhlaknya, maka akhlak Rasulullah paling mulia, ya. Coba kalau kita disenggol dikit ngambek, ya, nggak diopenin, nggak dibantu ngambek, dibantu ngambek juga, iya kan? Ada yang gitu, banyak, ya. Tuh. Oleh karena itu, pujian Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang lain, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu salah satu pujian Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Allah mempraktekkan langsung innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikat, dan malaikat ngikut Allah, yusalluna 'alan nabi. Nah, ini pujian Allah memberikan rahmat, ya, bahwa Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Allah terhadap Rasulullah. Ini ada manusia yang Allah muliain, Allah praktekin sendiri, ya kan? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian yang kedua. Adapun pujian yang ketiga yaitu pujian dari bawah, minal adna ilal a'la, dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, dari hamba, dari manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba wajib memuji Allah Subhanahu
tua aja kalau nggak dipuji sama anaknya marah nggak? Marah. Marah, ya kan? Murid nggak muji gurunya, gurunya marah nggak? Marah. Itu sekelas makhluk, ya. Apalagi ini Allah Subhanahu, Allah lebih tinggi yang harus dipuji oleh setiap manusia, ya. Jadi setiap manusia wajib memuji Allah Subhanahu. Pujian kepada manusia, ya, pujian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada akhlaknya seorang hamba, seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ada seorang nabi dan wali-wali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah yang telah menciptakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim memuji Allah. Yang menciptakan Nabi Ibrahim adalah siapa? Allah. Fa huwa yahdin, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim memuji Allah lagi tuh. Muji Allah lagi, muji Allah. Kemudian walladzi yut'imuni wa yasqi, dan dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum Nabi Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Jadi Nabi Ibrahim itu punya, para nabi, para aulia muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita enggak mau muji? Ya kan? Jadi Nabi Ibrahim diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu. Wa idza maritu, dan ketika saya sakit, ketika Nabi Ibrahim sakit. Nah, kalau sakit itu kan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nah, sesuatu yang buruk dan jelek itu, ya, disandarkan, dikembalikan kepada diri sendiri, bukan nyalahin Allah. Ada yang suka nyalahin Allah? Banyak. Kenapa sih Allah begini? Apa Allah nggak sayang sama saya? Kalau nggak dengar doa saya? Begitu. Itu nggak pantas. Kita sama orang tua sih ngomong begitu aja pantas nggak? Kenapa sih orang tua saya begini? Yang ada digapain? Berani begitu ngomong depan orang tua? Nggak berani. Kenapa sih guru saya begini? Berani ngomong gitu depan gurunya? Nggak berani. Yang ada di Tabok. ya disuruh pulang, ya kan? Itu sekelas, ya, sekelas manusia terhadap manusia. Nah, ini manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib seorang hamba, seorang manusia yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang jelek, sandarkan, kembalikan ke diri sendiri. Itu adabnya para nabi, para aulia. Nanti ada kisah namanya Nabi Khidir sama di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah Nabi Khidir, ya. Ini tadi Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sakit, berarti Nabi Ibrahim kalau sakit bukan nyalahin Allah. Kalau kita kalau sakit nyalahin, nah, siapa tuh? Ada begitu. Padahal yang makan enak siapa? Ya, hadis tiap hari makannya enak, durian, jajan, ya, misalnya. Terus giliran hari sakit, Allah disalahin. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Yang makan enak siapa? Harus. Ya kan? Masa yang disalahin Allah? Yang makan enak saya sendiri. Masa saya nyalahin Allah? Habis makan durian, asam urat, ini pusing, nggak bisa bangun, kolesterol. Padahal yang makan enak siapa? Saya sendiri. Tapi saya nyalahin Allah. Nggak boleh. Secara adab dan etika aja nggak boleh. Ya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit, kata Nabi Ibrahim, fa huwa, maka dia Allah yang menyembuhkan. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Obat, manusia, dokter, dukun, ya, itu hanya perantara, guru, perantara semua. Tujuannya ya macam-macam. Kalau gurunya yang benar ke Allah, ngajaknya ke Allah.
Tuh, ya pujian hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu pujian makhluk terhadap makhluk, pujian manusia terhadap manusia. Ya. Nih ya. Sama-sama muji ya. Alfi muji Reza, Reza muji Alfi, jangan main jelek-jelekin. Ya, jangan main jelek-jelek. Tutupin masing-masing. Ya enggak? Saling menutupi, bukan saling jelek-jelekin. Saling memuji, memotivasi, ayo bangun lagi, semangat lagi. Begitu saling tutup. Jadi memuji, saling memuji. Seandainya nggak dipuji, jangan ngambek. Ada orang kita ngambek. Ya, orang Betawi kan pengennya dipuji nih. Kalau nggak dipuji ngambek nggak? Ngambek. Ustadz pengennya dipuji, nggak dipuji jadi ustadz, ngambek nggak? Ada ustadz begitu, ada ya kan? Nggak dipuji ngambek. Besok nggak datang lagi. Ya, bukan malah sini, bukan ustadz sini. Sono. Ya, laut sama. Ya, tuh ada. Sama. Ada etikanya kita terhadap orang tua, muji orang tua, pantas gak? Pantas. Kita punya guru, puji guru, pantas gak? Pantas. Tapi seandainya sebagai orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang teman, nggak dipuji oleh temannya, muridnya, anaknya, pantas gak? Nggak usah marah. Ya, jangan gara-gara nggak dipuji ngambek, marah, nggak datang lagi, nggak ngaji lagi, banyak yang begitu. Pengennya pengen diangkat mulu, pengen dia apa? Pengen disohori, tahu sohori? Ya diangkat-angkat, dipuji-puji, sampai nggak dipuji ya ngambek. Jangan seperti itu. Mau dipuji atau tidak dipuji, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah ungkapan dari ridwan nasi ghayatun la tudrak fadluk ma la tudrak watruk ma la yudrak. Ridwan nas, keridhaan manusia, kerelaan manusia, ucapan terima kasih manusia. Ghayatun la tudrak, atau apresiasi manusia. Ghayatun la tudrak itu adalah tujuan yang sulit dicapai. Saya berharap dipuji Alfi, itu jangan harap. Saya berharap dipuji sama Haris, jangan harap. Haris pengen dipuji sama Alfi, jangan harap. Karena tujuan yang sulit dicapai. Ngapain? Masa jadi seorang manusia pengennya dipuji mulu? Kerjakan aja yang terbaik, ya, berikan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik, ya, tuh. Jangan pengennya dipuji, nggak dipuji cepet banget ngambeknya. Ya ngambeknya lama lagi, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang begitu. Gara-gara nggak dipuji. Ya udah sampai sini aja dah. Ya kita hari ini belajar tentang pujian. Baru satu kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh bagaimana memuji Allah, memuji zatnya sendiri, Allah memuji Rasulullah, hamba atau makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala, makhluk memuji makhluk, hamba memuji hamba, manusia memuji manusia. Ya, makanya kerjakan yang terbaik dan jangan berharap mendapat pujian dari manusia. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjasa di mushola ini, di majlis ini yang telah berpulang ke rahmatullah, terkhusus Kiai Haji Muhammad Amin dan Raden Kiai Haji Abdul Aziz Amin. Allah taala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'id darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal dunya wal akhirah. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita semua yang hadir, khususnya orang-orang yang mengurus majlis dan mushola ini, diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah ini kita niatkan juga untuk kita semua di sini, para remajanya, ya, Alfi, Reja, Aris, dan kemana? Excel. Ini siapa lagi?
Ya, semua diberikan kekuatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak-anak yang soleh. Ya. Kemudian